Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal min mudzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Qala Nabi aidan, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita memanjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini, pada malam hari ini, kita masih banyak diberikan rahmat dan iman oleh Allah, terutama kita lahir dalam keadaan Islam. Kita pun Allah berikan iman sehingga kita dapat hadir bersama-sama di tempat yang penuh berkah ini. Kita diberikan iman, sehat badan dan panjang umur sehingga kita masih bisa beribadah kepada Allah. Dan kita berharap kelak nanti yaumil hisab dipanggil oleh Allah dengan panggilan abdan syakuran, hamba yang pandai bersyukur. Selawat beri salam tidak lupa tersampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia agung yang diutus oleh Allah ke muka bumi untuk membawa manusia dari kondisi yang gelap gulita kepada kondisi yang terang benderang. Baik Bapak Ibu sekalian dan teman-teman yang berbahagia, pada malam hari ini kita bahas kembali surat Yasin, surat ke-7 ya. Terakhir kemarin kita review sebentar, litunzira qaumam ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Jadi Al-Quran itu agar memberikan peringatan kepada satu kaum yang mana bapak-bapak mereka tidak pernah diberikan peringatan sama sekali. Nah, karena tidak pernah diberikan peringatan, maka mereka termasuk orang-orang yang lalai. Jadi dalam di kacamata Allah, siapapun orang, sebenarnya kan orang kafir Quraisy ya, tapi siapapun orang yang tidak pernah diberikan peringatan Al-Quran termasuk orang-orang yang lalai. Nah, kita alhamdulillah hampir setiap hari diguyur oleh ayat-ayat Al-Quran. Sebaliknya, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang lalai. Nah, itu ya. Baik, itu ayat terakhir. Nah, sekarang kita mulai ayat ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Laqad sungguh-sungguh. La sungguh-sungguh. Qad juga sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh haqqal ditetapkan yang hak ya. Telah ditetapkan telah yang hak pasti al-qaul satu perkataan. Ala aksarihim atas kebanyakan mereka. Diterimakan lagi mana manusia. Fahum la yu'minun, maka mereka tidak beriman. Bapak lihat sekarang ya berapa orang penduduk muka bumi ini. 8 miliar. Yang beriman, yang Islam cuma 2 miliar. Seperempat, 3. Jadi 3 dari 4 orang tidak beriman kepada Allah. Jadi itu termasuk juga fahum la yu'minun, enggak beriman mereka. Yang beriman Islam pun masih juga dipilah-pilah, ada juga yang setengah beriman. Jadi laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Maka suatu kepastian dari Allah, suatu perkataan, ketetapan atas banyak manusia, atas banyak mereka bahwa mereka tidak akan beriman. Nah, jadi kita termasuk orang yang sedikit, banyak enggak beriman, sedikit beriman. Maka qalilan ma tashkurun Allah. Sedikit sekali orang yang bersyukur padaku. Bersyukur ya, kalau kita termasuk orang yang sedikit tadi, sangat bersyukur kita, sangat bersyukur ya. Saya terus terang nggak akan berhenti bersyukur pada Allah. Kita diberikan oleh Allah nikmat anugerah yang tidak diberikan kepada orang lain, yaitu nikmat beragama Islam, nikmat kita beriman, nikmat kita mengenal Allah, nikmat kita mencintai Quran. Mencintai Quran itu bukan sembarang nikmat, pilihan itu, langka orangnya itu, langka sekali. Nah itu ya.
Jadi satu ketetapan banyak orang yang nggak beriman. Sekali lagi, tak henti-henti kita bersyukur. Karena di Yaumil Hisab nanti itu semua jadi masalah. Nah, terhadap orang yang tidak beriman tadi, apa kata Allah? Inna ja'alna. Inna ja'alna. Sesungguhnya kami menjadikan. Inna ja'alna. Inna sesungguhnya kami. Ja'alna kami menjadikan. Nah, itu pasti kami menjadikan. Fi arnaqihim pada leher mereka. Aghlalan itu belenggu. Pada leher mereka dikasih belenggu. Faya ilal sampai kepada ilal azqani, leher mereka. Jadi belenggu itu dari dagu sampai dari leher sampai ke dagu. Sampai ke dagu, faum mukmah sehingga tertengadah. Jadi kalau mukmahun itu kayak orang apa ya? Kayak orang mukmahun itu tertengadah ya, komaha ya. Jadi kalau tertengadah itu kayak orang ditodong dari belakang, disuruh tangan angkat ke atas, belum menghadap ke atas itu. Todong di belakang itu kan, periksa kantongnya. Nah itu kayak itu mukmahun itu. Jadi orang-orang yang seperti ini yang nggak apa nih, inna ja'alna fi a'na. Jadi pada saat mereka digiring ke neraka nanti, orang-orang yang tidak beriman itu, kalau jadikan inna ja'alna fi a'naqihim, sesungguhnya kami menjadikan pada leher mereka itu belenggu aghlalan ila yasqa sampai ke dagu dari leher. Jadi diputar sebaliknya kan. Fahu maka mereka mukmahun tertengadah. Apa itu? Menghadap ke atas langit itu. Karena tidak punya kekuatan apa-apa lagi. Jadi itu kondisi orang yang kayak orang itu diikat tangan ke belakang, ditodong, kepalanya ditarik kepalanya, tarik ke belakang. Seperti itulah kondisi orang yang akan digiring ke neraka. Dan itu masih satu kondisi. Dan kondisi yang ditarik aja. Ditarik apa namanya wajah itu sampai ke tanah itu ditarik seperti itu. Ini seperti ini. Jadi mungkin digabung semua ya. Sebagian seperti ini, nanti sebagian berjalan kan lama dalam dalam azab itu ya. Tapi sekali lagi kita nyebutnya ya, ini memang azab seperti ini. Bagi kita jangankan ini, yang rendah pun kita nggak sanggup ya. Kita nggak sanggup ini. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fayailal azqani fahum mukmahun. Kita nggak sanggup itu. Kita nggak sanggup semuanya. Di dunia aja ditangkap polisi kita, diinjak kaki kita, diinjak bendagu kita, diikat tangan ke belakang, diikat kaki, nggak sanggup kita ya. Ya ini lebih dari itu nanti. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kita di sini bicara azab Allah, kita tidak terlalu banyak membahas azab Allah, tapi bagaimana cara menghindarinya. Bagaimana cara menghindari dari azab Allah. Bagaimana caranya? Ya berbuatlah kebaikan yang banyak. Banyak baca Quran, banyak salat tahajud, banyak bersedekah, banyak berpuasa sunnah, patuh sama orang tua, lakukan semua perintah Allah, hentikan semua larangannya, itu caranya. Jadi kita tidak bicara hukumannya seperti apa, nggak kebayang sama kita. Yang penting bagi kita bagaimana cara menghindarinya. Itu ya, kondisi orang itu digiring. Kemudian waja'alna min baini aydihim saddaw. Dan kami menjadikan, ja'alna itu sering kali ya. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang belajar Nutrias Ani, kalau besok ditanya ja'alna, jangan gugup pula. Pak Prati, boleh kan ja'alna? Lupa enggak kamu lagi. Tadi pas sudah ketemu ja'ala, pas ditanya hilang deh. Nah, harus pas nanti ya. Waja'alna dan kami menjadikan min baini aydihim. Min baini, min itu dari baini antara aidi tangan. Di antara tangan. Nah, di antara tangan itu pasti depan ya. Ibu ada bapak-bapak tangan angkat ke depan ya. Di antara tangan itu apa? Ya depan ya. Baini ID itu kata benda majemuk ya. Jadi di antara tangan mereka yaitu depan mereka. Waja'alna min baini aydihim dan kami menjadikan di depan mereka sabdan, penghalang, hijab, gelap. Nah, dan wa min khalfihim dan di belakang mereka hijab. Jadi hijab juga. Nah ini asbabun nuzulnya Abu Jahal ini. Katanya saya kalau melihat Muhammad saya bunuh dia katanya. Nah begitu Muhammad sampai di Masjidil Haram dekat Ka'bah, Abu Jahal dari situ. Mana Muhammad itu? Itu Muhammad itu nggak kelihatan. Itu Muhammad itu. Dia nggak kelihatan karena Allah berikan penghalang. Waja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddaw.
Kemudian fa'alsyainahum fahum la yubsirun. Dan kami Arsyain itu kami tutup. Arsyain itu ketutup ghishawatun, tutupan, hijab. Dan kami tutup mereka fahum la yubsirun, dan mereka tidak bisa melihatnya. Jadi Arsyaina itu wasya itu melihat apa namanya tutupan. Jadi kami tutup mereka, maka mereka tidak melihat. Dindingnya kami tutupnya. Jadi tadi ada dinding, ada tutupan lagi. Itu bahasa metafor ya, bukan dinding dalam bentuk dinding ya, bukan dinding dalam bentuk fisik ya, tapi dia apa namanya gelap. Allah gelap. Kalau istilah kita tuh menaroti berkunang-kunang mata tuh. Kalau berkunang-kunang mata tuh gimana Bang? Saya ngeliat kan, gelap semuanya. Jadi waja'alna min baini aidihim, dan kami menjadikan di depan mereka itu saddan, penghalang, hijab, gelap itu ya. Wa min khalfihim saddan, dan belakang mereka itu adalah penghalang lagi. Penghalang ya. Kemudian fa'afsyainahum, dan maka kami menutup arsyaina, kami menutup ya. Wasya itu tutupan, kalau arsyaina menutup. Maka kami menutup, maka mereka la yubsirun, tidak melihat, tidak dapat melihat. Jadi karena ketutup. Jadi ketutup itu matanya ditutup oleh Allah melalui cara Allah lah ya. Kita bisa aja ketutup pakai, entah itu pakai katarak, ada yang pakai apa lah, gelap bagi mereka. Ini Abu Jahal ini ya. Karena Abu Jahal berniat membunuh Rasulullah SAW. Saya kalau ketemu Muhammad, saya akan bunuh dia. Nah, pada saat Nabi Muhammad ketemu sama dia, Allah jadikan nggak melihat. Ini yang sering juga dibaca oleh orang, maaf ibu-ibu ya, supaya jangan terjadi pada kita, oleh orang yang sedang menuntut ilmu batin. Baca ayat ini, waja'alna min baini aidihim saddan, berapa ribu kali, supaya dia bisa menghilang. Jangan ya. Ayat ini bukan untuk nyuruh orang menghilang. Ini ada kejadian pada Nabi Muhammad SAW. Dia ingin ilmu kebal, ada yang ingin ilmu menghilang, dan segala macam ya. Baca ayat ini. Ditangkap polisi, baca ayat ini. Jangan. Kita biasa aja. Ayat ini adalah kejadian pada Nabi Muhammad SAW. Kita baca ayat, insya Allah. Kita pasrah sama Allah, kita pasti akan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap hari, bukan hanya pada saat diperlukan saja. Baca ayat terus ayat, belajar ayat Al-Quran, insya Allah saat kita butuh Allah, Allah bantu. Nggak perlu kita baca khusus pada saat kejadian, baca ini. Pakai itu pula, pakai tasbih pula, khusus pula. Waja'alna min baini aidihim saddan wa min khalfihim saddan fa'asyainahum fahum la yubsirun. Ketangkap juga. Dia pergi bawa motor, nggak bawa SIM lagi. Habis ketemu polisi, ketangkap polisi, baca ini. Tangkap polisi, tetap aja ketangkap. Dia berarti bilang ke guru, kok mempan ilmu saya? Ya memang ayat ini bukan untuk mempan polisi. Ada juga orang yang baca ini, nggak pakai SIM, razia nggak pakai SIM, biar lewat dari tangkapan polisi ya tetap aja. Kenapa? Dia melakukan kesalahan. Jadi ayat ini terjadi pada saat Nabi Muhammad akan dicelakai oleh Abu Jahal. Nah, itu ayat berikutnya. Nah, ini satu ayat lagi ya. Nah, orang-orang kafirnya apa? Sama dengan ayat di Al-Baqarah juga ada. Wasawaun alaihim. Wasawaun, dan sama saja. Sawaun sama saja. Podowae. Orang Jawa podowae. Dan sama saja alaihim, atas mereka. Anzartahum, apakah? Apakah anzartahum? Apakah engkau berikan peringatan mereka? Amlam tunzirhum, atau tidak engkau berikan peringatan mereka? Ayuk minun, mereka tidak akan beriman. Jadi kita ngomong sama dia juga percuma, nggak ngomong juga percuma. Jadi biarin aja dia. Kita apa? Lakum dinukum waliyadin. Bagaimana kita berdakwah kepada mereka? Nah, kalau dalam ayat Al-Baqarah sama dengan ini, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim adzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim. Allah khatamallahu 'ala qulubihim, Allah nutup hatinya semuanya, wa 'ala sam'ihim, cuman pendengarannya satu ditutup. Jadi dia bisa mendengar kebenaran melalui pendengaran. Jadi makanya banyak orang-orang Allah karena mendengar suara azan. Sekarang suara azan malah mau dikurangin. Mendengar suara azan, mendengar orang ngaji,
mendengar orang baca Al-Quran. Nah, itu banyak orang-orang itu tertarik. Coba lihat misalnya di Amerika sana, bule-bule itu melihat orang baca Quran, nah, mereka tertegun itu. Baca orang mendengar suara azan, tertegun mereka. Jadi sam'ihim dengan pendengaran. Kalau dengan penglihatan udah ditutup oleh Allah semuanya. Hati disentuh hatinya udah ditutup oleh Allah. Hanya melalui pendengaran buka kemungkinan. Maka sekali lagi banyaklah orang-orang mu'alaf karena mendengar ayat Allah dibacakan, mendengar azan, dikumandangkan dan sebagainya. Melalui suara. Wasawa'un alaihim, dan sama saja bagi mereka, anzar tahum, apakah engkau telah berikan peringatan kepada mereka, am lam tunzirhum, atau tidak engkau berikan peringatan kepada mereka, la yu'minun, mereka tidak beriman. Baik Bapak Ibu sekalian, sampai ayat ini aja kita bahas dulu, kita berikan banyak tanya jawab ya, lebih bagus banyak bertanya jawab, dan kemudian mungkin kita sampai 9:30 aja ya, biar kita nggak lama-lama ya, mungkin ada juga yang ada keperluan lain ya. Jadi saya ulang lagi. Pertama, silakan bertanya tentang konteks surat yang dibahas. Yang kedua, bertanya tentang gramatikal. Nah, kita utamakan gramatikal. Jadi, insya Allah, Bapak Ibu, besok saya sarankan ya, untuk masuk ke Zoom, bagusnya ayatnya sekarang ayat 10 ya. Besok bawa catat ayat 11, 12, dan 13. Enggak 3 ayat, salin dulu, nanti pada saat terangkan, oret itu catatan itu. Oh, ini artinya ini artinya ini artinya ini. Saya uraikan nanti. Ada kalanya saya uraikan kata kerjanya, ada kalanya saya uraikan akar katanya, dan sebagainya. Bisa nanti. Nah, itu nanti yang nggak saya uraikan ditanya nanti. Sehingga suasananya sudah hidup. Ya. Jadi saya sarankan, pada saat masuk besok lagi di Jumat berikut, kita bahas surat Yasin ayat 11, 12, dan 13. Nah, kalau bisa, salin dulu, catat dulu. Jadi tanda siap kita untuk mendengar pengajian kan, catat. Nah, nanti pada saat saya uraikan ikuti persatu kata per kata ya, itu saran aja supaya nanti ada ilmu yang terserap, ada ilmu yang tinggal, karena kita menyampaikan ini hanya bukan sekedar dakwah aja, tapi menyampaikan sebuah ilmu, transfer knowledge, menyampaikan ilmu. Nah, semoga bermanfaat. Baik Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang salah datang dari saya sendiri sebagai orang yang masih belajar Al-Quran, dan kalau yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya serahkan kepada moderator. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.